Ibu, aku demam, aku tidak bisa sekolah. Saat itu, aku tak menyangka kebohongan dari putriku yang berusia 10 tahun adalah awal mula terbongkarnya sebuah rencana mengerikan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit masih berwarna kelabu pucat ketika Karissa mengencangkan ikatan jilbab satinnya di depan cermin. Pukul 5:30 pagi, namun rumah sudah riuh rendah dengan aktivitas. Karissa adalah wanita yang hidup dalam rutinitas yang ketat. Sebagai manajer senior di sebuah perusahaan keuangan ternama, setiap menit di pagi hari sangat berharga baginya. Hari ini, ada rapat audit triwulanan yang sangat penting. Rapat yang akan menentukan nasib sebuah proyek besar yang sudah ia kerjakan selama 6 bulan terakhir. Ia menyambar tas laptopnya, memastikan semua dokumen presentasi sudah tersimpan rapi. Di dapur, ia menyiapkan 3 piring untuk sarapan. Nasi goreng sisa semalam yang dihangatkan, beberapa telur mata sapi, dan irisan timun. Sederhana, tapi cukup untuk mengganjal perut. Afika. Raffi. Sarapan? Teriak Karissa sambil menuangkan air ke dalam 3 gelas. Raffi, suaminya, muncul dari ruang kerja. Aneh. Raffi sudah rapi, mengenakan kemeja polo biru tua yang licin dan wangi. Biasanya, jika Raffi bekerja dari rumah, ia baru akan mandi menjelang pukul 9 pagi, sapanya singkat, matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Ia duduk di meja makan dan langsung meraih piring. Karissa sedikit mengernyit, merasa aneh dengan sikap suaminya, namun ia tidak punya waktu untuk menganalisisnya. Rapat penting itu memenuhi kepalanya. Yang tidak kunjung muncul adalah Afika, putri sematawayang mereka yang berusia 10 tahun. Afika, kamu bisa terlambat sekolah. Karissa berseru lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya langkah kaki pelan dan lesu. Afika muncul di ambang pintu dapur, masih mengenakan piyama bergambar kelinci. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Ibu, panggilnya pelan, suaranya serak. Badanku tidak enak. Kepalaku pusing. Karissa langsung menghentikan gerakannya. Seluruh fokusnya teralih. Ia meletakkan gelas dan berjalan cepat menghampiri putrinya. Diletakkannya punggung tangannya yang dingin di dahi Afika. Normal. Sama sekali tidak panas. Tidak demam. Nak, kata Karissa lembut, namun ada nada tidak sabar yang tipis dalam suaranya. Ia melirik jam dinding. Pukul 6:04. Kamu yakin? Hari ini kamu ada ulangan matematika, kan? Afika menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Bukan, Bu. Aku mual. Kepalaku pusing sekali, berputar-putar, rengeknya. Ia bersandar pada kusen pintu, terlihat sangat lemah. Karissa bimbang. Hatinya sebagai ibu menjerit khawatir, namun otaknya sebagai manajer berteriak panik. Rapat ini tidak bisa ia tinggalkan. Ia sudah berjanji pada timnya. Ia menatap Afika lekat-lekat, mencari tanda-tanda kebohongan, namun yang ia lihat hanya kelelahan. Sudahlah, Riz, Raffi tiba-tiba angkat bicara. Ia akhirnya meletakkan ponselnya, namun tatapannya sulit diartikan. Kasihan Afika. Izinkan saja dia istirahat di rumah. Wajahnya pucat begitu. Raffi berdiri dan mengusap kepala Afika. Nanti ayah yang awasi dari rumah. Ayah kan hari ini tidak ke kantor. Karissa tertegun. Ini adalah kejutan kedua pagi ini. Raffi biasanya adalah orang yang paling vokal soal disiplin sekolah. Raffi tidak pernah membiarkan Afika bolos hanya karena tidak enak badan. Ia selalu berkata, selama tidak demam tinggi, sekolah adalah wajib. Tapi hari ini, suaminya itu terlalu mudah menyerah. Terlalu suportif. Sebagian dari diri Karissa merasa curiga, namun sebagian besar dirinya merasa lega karena ada solusi cepat. Kamu yakin bisa mengawasinya, Mas? Tanya Karissa. Aku ada rapat besar. Tentu saja. Sudah, kamu berangkat saja. Nanti terlambat, kata Raffi. Ia kembali ke meja makan, sikapnya seolah masalah sudah selesai. Karissa menghela napas panjang. Ia membuat keputusan. Baiklah. Afika, kamu istirahat di kamar. Ibu akan siapkan bubur instan dan obat penurun panas di meja makan. Kalau kamu lapar, kamu makan. Kalau pusing, minum obatnya, perintah Karissa. Ia kembali ke dapur, bergerak cepat seperti mesin. Menyiapkan nampan kecil untuk Afika, lengkap dengan air putih hangat dan termometer.
Aku janji, ibu akan pulang cepat hari ini, kata Karisa, mencium kening Afika yang masih terasa normal. Mungkin ibu hanya kerja setengah hari. Setelah rapat selesai, ibu langsung pulang untuk merawatmu. Oke. Afika mengangguk lemah. Iya, ibu. Hati-hati di jalan. Karisa meraih tas laptop dan tas tangannya. Aku berangkat. Mas, tolong titip Afika. Hubungi aku kalau ada apa-apa, katanya pada Raffi. Iya, hati-hati, jawab Raffi tanpa mengangkat wajah dari ponselnya lagi. Karisa menutup pintu di belakangnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah meninggalkan anak yang sakit, namun ada juga rasa lega karena ia tidak perlu membatalkan rapat. Di atas segalanya, ada sebuah firasat aneh yang mengganjal di hatinya, seperti kerikil kecil di dalam sepatunya. Firasat yang berpusat pada sikap aneh Raffi pagi ini. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya stres karena pekerjaan, lalu melajukan mobilnya membelah kemacetan pagi. Di dalam rumah, begitu suara mobil Karisa menghilang di tikungan jalan, Afika membuka matanya. Ia tidak lagi terlihat lesu. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari kecil ke jendela kamarnya, mengintip dari balik tirai. Ia melihat ayahnya, Raffi, sedang berdiri di teras, masih dengan ponsel menempel di telinga. Setelah mobil ibunya benar-benar hilang, ayahnya berbalik masuk ke rumah. Afika tidak sakit. Ia berbohong. Kebohongan itu ia putuskan tadi malam, sekitar pukul 11. Ia terbangun karena haus dan berjalan pelan ke dapur. Saat melewati ruang kerja ayahnya yang pintunya sedikit terbuka, ia mendengar suara ayahnya berbisik. Itu aneh, karena ibunya sudah tidur di kamar. Afika berhenti. Iya, aku mengerti. Sabar, Sarah, bisik Raffi. Jantung Afika berdebar. Tante Sarah? Istri dari Om Haris. Adiknya ibu? Kenapa ayah menelpon Tante Sarah tengah malam? Dia tidak akan curiga. Besok pagi, saat Karisa di kantor. Rencana kita harus berhasil, lanjut Raffi. Ada jeda sejenak. Afika menahan napas. Iya, sayang. Aku tahu. Ini satu-satunya cara agar kita bisa bersama. Setelah ini, semuanya akan jadi milik kita. Sayang? Afika merasa mual sungguhan. Ayahnya memanggil Tante Sarah. Sayang? Tante Sarah adalah adik ipar ibunya. Tantenya sendiri. Afika tidak mengerti apa arti, rencana, itu. Ia tidak tahu apa yang akan menjadi milik mereka. Tapi ia tahu satu hal. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi besok, dan itu melibatkan ibunya harus berada di kantor. Afika kembali ke kamarnya dengan lutut gemetar. Ia harus mencegah ibunya pergi. Tapi ia tidak bisa menceritakan apa yang ia dengar. Ibunya tidak akan percaya. Satu-satunya cara adalah membuat ibunya tetap di rumah. Atau, jika ibunya terpaksa pergi, Afika harus ada di rumah untuk mengawasi. Maka pagi ini, ia berpura-pura sakit. Dan ayahnya, Raffi, yang jelas-jelas bagian dari rencana jahat itu, anehnya malah mendukung kebohongannya. Afika sadar, ayahnya ingin ia di rumah, tapi bukan untuk dijaga. Mungkin ayahnya berpikir, anak yang sakit akan tertidur pulas di kamar dan tidak akan melihat apapun. Ayahnya salah besar. Afika kembali ke tempat tidur. Ia mematikan lampu, menyelimuti tubuhnya, dan memejamkan mata. Ia akan berpura-pura tidur. Ia akan menunggu. Ia akan mencari tahu apa rencana ayahnya dan Tante Sarah. Waktu berjalan sangat lambat bagi Afika. Jarum jam di dinding kamarnya seolah merangkak. Pukul 8. Pukul 9. Rumah itu sunyi senyap. Terlalu sunyi. Ayahnya, Raffi, sempat masuk ke kamarnya sekitar pukul 7 pagi, tepat setelah Karisa berangkat. Kamu istirahat saja ya, Nak. Ayah mau selesaikan beberapa pekerjaan di ruang kerja. Kalau butuh apa-apa, panggil ayah, katanya. Tapi Afika tidak mendengar suara ketikan keyboard atau panggilan telepon dari ruang kerja. Sekitar pukul 8:30, Afika mendengar suara pintu depan tertutup pelan. Ia mengintip lagi. Mobil ayahnya sudah tidak ada di garasi. Raffi pergi. Afika merasa lega sekaligus semakin cemas. Ayahnya bilang akan menjaganya, tapi dia malah pergi. Ini berarti, sesuatu akan terjadi. Afika tetap di kamarnya. Ia tidak menyentuh bubur atau obat yang disiapkan ibunya. Ia hanya menunggu. Perutnya melilit, kali ini bukan pura-pura. Ia takut. Ia takut pada apa yang akan dilakukan ayahnya, dan apa yang akan terjadi pada ibunya. Tepat pukul 10 pagi, jantung Afika serasa melompat ke tenggorokan. Ia mendengar suara. Bukan bel.
Bukan ketukan, melainkan suara yang jauh lebih menakutkan. Suara anak kunci yang dimasukkan ke lubang kunci pintu depan. Lalu, suara mekanisme kunci itu berputar. Klik. Afika membeku. Ibunya bilang akan pulang setengah hari, tapi ini masih terlalu pagi. Lagi pula, ibunya tidak akan membuka pintu sepelan itu. Ayahnya? Tapi ayahnya baru saja pergi, dan untuk apa dia menyelinap masuk ke rumahnya sendiri? Pintu depan berderit pelan saat terbuka. Lalu tertutup lagi dengan sangat pelan. Sun. Afika menahan napas. Ia turun dari tempat tidur tanpa suara, melangkah di ujung jari kakinya menuju pintu kamar. Kamarnya berada di lantai 1, di lorong yang langsung mengarah ke ruang tamu. Ia membuka pintu kamarnya hanya selebar 1 sentimeter, cukup bagi sebelah matanya untuk mengawasi lorong. Sosok itu muncul. Seorang wanita. Bukan ibunya. Itu Tante Sarah. Afika menutup mulutnya agar tidak menjerit. Tante Sarah, istri dari Om Haris. Wanita yang dipanggil, sayang, oleh ayahnya tadi malam. Dia ada di sini, sendirian. Dan dia masuk menggunakan kunci sendiri. Sejak kapan Tante Sarah memiliki kunci rumah mereka? Sarah tidak terlihat seperti sedang berkunjung. Wajahnya tegang, pucat, dan matanya bergerak liar mengawasi sekeliling, seolah takut ada yang melihat. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang, serta membawa tas tangan berwarna coklat yang ukurannya cukup besar. Ia berjalan berjinjit, seolah sedang berada di rumah seorang musuh, bukan di rumah kakak iparnya. Afika mengamati setiap gerakan tantenya. Sarah tidak pergi ke dapur untuk minum. Ia tidak duduk di sofa. Ia juga tidak berjalan ke arah kamar Afika untuk memeriksanya. Sarah tahu Afika ada di rumah dan sedang sakit. Seharusnya, sebagai seorang tante, ia menjenguk Afika. Tapi Sarah mengabaikan keberadaan keponakannya. Tujuan Sarah jelas. Matanya tertuju pada satu benda di ruang tamu. Di sofa panjang dekat jendela, tergeletak jaket kerja Karisa yang lain. Itu adalah jaket blazer berwarna krem, jaket kesayangan ibunya yang biasanya dipakai untuk pertemuan-pertemuan penting. Karisa pasti lupa menyimpannya di lemari tadi malam karena terlalu lelah. Sarah mendekati sofa itu seperti seekor predator. Tangannya gemetar. Ia meletakkan tasnya di lantai, lalu membuka resleting tas itu dengan kasar. Afika bisa melihat jantung tantenya berdebar kencang dari gerakan dadanya yang naik turun dengan cepat. Dari dalam tas, Sarah mengeluarkan sesuatu. Benda itu terbungkus dalam amplop coklat tebal seukuran kertas A4. Amplop itu terlihat menggembung, berisi sesuatu yang tebal. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Sarah merogoh jaket Karisa. Ia tidak memasukkannya ke saku luar. Ia mencari sesuatu yang lebih tersembunyi. Afika tahu jaket itu. Jaket itu memiliki saku rahasia di bagian lapisan dalamnya, yang ditutup dengan resleting tipis. Ibunya biasa menyimpan ponsel cadangan di sana. Sarah menemukan resleting itu. Ia membukanya. Suara resleting yang ditarik terdengar sangat keras di rumah yang sunyi itu. Sarah memasukkan amplop coklat tebal itu ke dalam saku rahasia. Ia sedikit kesulitan karena amplopnya tebal, tapi ia memaksanya masuk. Setelah berhasil, ia menutup kembali resletingnya. Ia merapikan jaket itu, menepuk-nepuknya beberapa kali, berusaha membuatnya terlihat normal, seolah tidak pernah disentuh. Afika mematung. Ia tidak tahu apa isi amplop itu, tapi ia tahu itu adalah benda yang jahat. Itu adalah bagian dari rencana yang ia dengar semalam. Ayahnya dan Tante Sarah sedang menjebak ibunya. Mereka menanam sesuatu di jaket ibunya. Setelah selesai, Sarah tampak sangat lega. Ia menyandarkan tubuhnya ke sofa sejenak, memejamkan mata, dan mengambil napas dalam-dalam. Ia terlihat seperti orang yang baru saja menyelesaikan tugas paling menakutkan dalam hidupnya. Kemudian, ia mengambil tasnya. Ia tidak langsung pergi. Ia mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik sesuatu. Sebuah pesan. Afika bisa menebak kepada siapa pesan itu dikirim. Kepada Raffi, ayahnya. Setelah mengirim pesan, Sarah tidak menunggu lama. Ia berjalan cepat, kembali berjinjit, menuju pintu depan. Ia membukanya sedikit, mengintip keluar untuk memastikan keadaan aman. Lalu, ia melangkah keluar dan menutup pintu dengan sangat pelan. Klik. Kunci diputar dari luar. Rumah itu kembali sunyi. Afika masih berdiri di balik pintu kamarnya selama 5 menit penuh, tidak berani bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Tantenya baru saja menanam sesuatu di jaket ibunya. Sesuatu yang akan digunakan untuk rencana jahat mereka. Ia harus memberitahu ibunya. Tapi bagaimana? Ibunya sedang rapat besar.
Jika ia menelepon sekarang, ibunya mungkin tidak akan mengangkat. Dan kalaupun mengangkat, apa yang akan ia katakan? Ibu, Tante Sarah masuk rumah pakai kunci dan menaruh amplop di jaket ibu. Ibunya mungkin akan menganggapnya sedang mengigau karena demam. Afika menatap jaket krem di sofa itu. Benda itu sekarang terlihat menakutkan, seperti bom waktu yang sedang berdetak. Afika tahu satu hal. Ia harus melakukan sesuatu. Dan ia harus melakukannya sebelum ibunya pulang. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang pekat, yang menekan dada Afika hingga sesak. Tante Sarah sudah pergi. Afika masih mematung di balik pintu kamarnya, telinganya berdenging, matanya terpaku pada lorong kosong. Pikirannya berputar kencang. Tante Sarah. Kunci. Amplop coklat. Jaket ibu. Ini adalah potongan-potongan teka-teki yang mengerikan, dan Afika tidak tahu bagaimana cara menyusunnya. Ia hanya tahu, ini sangat, sangat salah. Rasa takut itu bergulat hebat dengan rasa penasaran di dalam dirinya. Sebagian dari dirinya ingin berlari ke tempat tidur, menarik selimut menutupi kepala, dan menangis. Menangis sampai ibunya pulang dan mengatakan semua baik-baik saja. Tapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang mewarisi keteguhan hati Karissa, tahu bahwa ia tidak bisa diam. Ibunya dalam bahaya. Dan entah bagaimana, jaket krem di ruang tamu itu adalah pusatnya. Perlahan, sangat perlahan, Afika mendorong pintu kamarnya. Pintu itu berderit sedikit. Afika membeku. Ia mendengarkan. Tidak ada suara lain. Hanya detak jam di dinding ruang makan. Tik, tok, tik, tok. Suara itu seolah mengejek keberaniannya yang kecil. Ia melangkah keluar dari kamar. Kakinya yang telanjang tidak menimbulkan suara di atas lantai keramik yang dingin. Ruang tamu terlihat persis seperti saat ibunya berangkat tadi pagi. Terang, rapi, namun kini terasa asing dan mengancam. Di sana, di sofa, jaket itu tergeletak. Jaket krem yang biasa dipakai ibunya. Jaket yang selalu wangi parfum melati yang lembut. Sekarang, jaket itu terlihat seperti sarang ular. Afika berjalan mendekat. Lututnya gemetar. Ia berdiri di depan sofa, hanya menatap jaket itu. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menelepon ibunya sekarang? Tapi ibunya sedang rapat penting. Afika tidak mau mengganggu ibunya hanya karena perasaan. Dan lagi, apa yang akan ia katakan? Tante Sarah menaruh amplop? Ibunya mungkin akan tertawa, mengira ia bermimpi. Tidak. Ia butuh bukti. Ia harus tahu apa isi amplop itu. Dengan tangan gemetar, Afika menyentuh jaket itu. Kainnya halus dan dingin. Ia meraba-raba bagian dalam, di tempat ia melihat Sarah menyembunyikan benda itu. Ia merasakan sebuah tonjolan yang kaku. Di sana, saku rahasia ibunya. Afika menarik napas. Ia mencengkeram kepala resleting yang kecil dan menariknya. Suara resleting terbuka terdengar seperti robekan kain di keheningan rumah. Tangan mungilnya masuk ke dalam saku. Jari-jarinya menyentuh tepi amplop yang kasar. Amplop coklat tebal. Persis seperti yang ia lihat. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia menarik amplop itu keluar. Berat, lebih berat dari yang ia duga. Amplop itu tidak disegel. Hanya ditutup dengan lipatan logam kecil. Afika duduk di lantai, bersandar di sofa, membelakangi pintu depan. Ia meletakkan amplop itu di pangkuannya. Haruskah ia membukanya? Ini milik ibunya. Membuka barang orang lain itu tidak sopan. Ibunya selalu mengajarkan itu. Tapi ini terasa berbeda. Ini bukan surat biasa. Ini adalah rencana yang ayahnya bicarakan dengan Tante Sarah. Ini adalah bukti yang akan membuat ibunya celaka. Maafkan aku, Ibu, bisik Afika. Ia membuka lipatan logam itu. Jarinya masuk ke dalam amplop dan menarik isinya. Matanya membelalak. Hal pertama yang ia lihat adalah uang. Tumpukan uang. Banyak sekali. Uang kertas merah, masih baru dan kaku, diikat dengan karet gelang. Ada beberapa ikat. Afika tidak pernah melihat uang sebanyak itu secara langsung. Perutnya mual. Ini uang apa? Kenapa Tante Sarah menaruh uang sebanyak ini di jaket ibunya? Di bawah tumpukan uang, ada benda lain. Benda hitam kecil. Sebuah flash drive USB. Afika mengambilnya. Benda itu terasa dingin di telapak tangannya. Ia tahu benda ini. Ibunya dan ayahnya sering menggunakannya untuk menyimpan data pekerjaan. Uang dan flash drive. Kombinasi yang aneh.
Anak berusia 10 tahun mungkin tidak mengerti tentang penggelapan dana atau audit palsu. Tapi Afika tahu satu hal dari film-film yang ia tonton bersama ayahnya. Orang jahat selalu berhubungan dengan tumpukan uang tunai dan data rahasia. Pikirannya langsung menyimpulkan. Ayahnya dan Tante Sarah adalah orang jahat. Mereka ingin menjebak ibunya. Mereka menaruh barang-barang ini di jaket ibunya, agar terlihat seolah-olah ibunya adalah pencuri. Tiba-tiba, Afika mendengar suara yang sama persis seperti yang ia dengar jam 10 tadi. Suara anak kunci dimasukkan ke lubang pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu pasti Tante Sarah. Dia kembali. Mungkin dia melupakan sesuatu. Afika panik. Ia tidak punya waktu untuk berpikir. Ia buru-buru memasukkan tumpukan uang dan flash drive itu kembali ke dalam amplop coklat. Ia mencoba memasukkan amplop itu kembali ke saku rahasia jaket. Tapi tangannya gemetar hebat. Amplop itu tebal, dan resletingnya sempit. Tidak mau masuk. Suara pintu depan mulai berputar. Tidak. Tidak. Bisiknya panik. Ia tidak punya pilihan. Ia mencengkeram amplop itu erat-erat. Ruang tamu itu terbuka, tidak ada tempat sembunyi. Kecuali di bawah meja kopi. Tidak. Terlalu terlihat. Di balik tirai, terlalu sempit. Satu-satunya tempat adalah celah sempit di antara punggung sofa dan dinding. Afika, dengan tubuhnya yang kecil, melompat ke belakang sofa. Ia meringkuk, memeluk lututnya ke dada, menahan amplop itu di dadanya. Ia membuat dirinya sekecil mungkin, berdoa agar tidak terlihat. Pintu depan terbuka. Klik. Pintu tertutup. Langkah kaki terdengar. Langkah kaki yang berat. Langkah kaki seorang pria. Bukan Tante Sarah. Itu ayah. Itu Raffi. Afika menahan napas. Ia bisa mendengar ayahnya berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Afika bersembunyi di balik sofa, hanya beberapa meter dari ayahnya. Ia bisa mencium aroma parfum yang dipakai ayahnya pagi tadi. Kemudian, ayahnya berhenti. Afika mendengar suara ayahnya menghela napas, lalu suara tombol ponsel ditekan. Ayahnya menelepon seseorang. Iya, halo, suara Raffi terdengar. Ada jeda. Afika tahu persis siapa yang ditelepon ayahnya. Aman, Sarah. Aku sudah cek dari luar. Dia masih sakit di kamarnya, kata Raffi. Suaranya dingin dan penuh perhitungan, sangat berbeda dari suara ayah yang dikenalnya. Afika merasa sebilah es menusuk jantungnya. Ayahnya tahu dia sakit. Ayahnya mengandalkan itu. Aku sudah di rumah sekarang, lanjut Raffi. Barangnya sudah di jaket, kan? Kamu yakin tidak ada yang lihat? Raffi terdiam, mendengarkan jawaban dari seberang. Bagus. Sempurna. Sesuai rencana, kata Raffi. Kamu tinggal lakukan bagianmu. Telepon polisi jam 8 malam. Ingat, gunakan nomor baru. Bilang saja kamu dapat info anonim. Katakan seorang wanita bernama Karisa akan membawa bukti penggelapan dana di jaket kremnya. Polisi akan datang ke sini tepat saat kita sedang bertengkar soal perceraian. Raffi tertawa pelan. Tawa yang membuat darah Afika membeku. Wanita bodoh itu tidak akan curiga sedikit pun. Dia terlalu sibuk dengan rapat audit sialannya. Dia tidak tahu, audit itu memang sengaja aku yang atur untuk menjebak dia. Malam ini, dia berakhir. Dan besok, kita bisa mulai hidup baru kita. Iya, sayang. Aku juga. Raffi mematikan teleponnya. Afika masih meringkuk di balik sofa. Ia tidak bisa bernapas. Air mata panas mengalir di pipinya tanpa suara. Ayah. Ayahnya sendiri. Ayahnya menyebut ibunya, wanita bodoh. Ayahnya menjebak ibunya. Ayahnya berselingkuh dengan Tante Sarah. Ayahnya ingin ibunya ditangkap polisi. Dan di tangannya, Afika memegang amplop yang akan menghancurkan ibunya. Di lantai 28 sebuah gedung pencakar langit, Karisa menatap layar di ruang rapat dengan pandangan kosong. Pendingin ruangan bekerja dengan sangat baik, membuat ruangan itu terasa dingin, namun sebutir keringat dingin mengalir di pelipisnya, tersembunyi di balik jilbabnya. Direktur keuangan sedang memaparkan grafik-grafik yang rumit tentang proyeksi laba, tapi Karisa tidak bisa fokus. Pikirannya tidak berada di ruang rapat yang mewah ini. Pikirannya tertinggal di rumah, bersama Afika. Firasat buruk itu, yang tadi pagi hanya seperti kerikil kecil, kini terasa seperti batu besar yang mengganjal di perutnya. Semua terasa salah. Wajah Afika yang pucat, yang ia tahu betul bukan pucat karena demam. Kening yang tidak panas itu. Lalu sikap Raffi. Suaminya yang anehnya sudah rapi, wangi, dan sangat cepat setuju Afika bolos sekolah.
Raffi yang biasanya paling keras soal disiplin. Karissa adalah seorang profesional. Ia sudah terlatih untuk memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Tapi hari ini, pemisah itu runtuh. Hatinya tidak tenang. Ia terus-menerus melirik ponsel yang ia letakkan terbalik di atas meja. Ia sudah mengirim pesan pada Raffi 1 jam lalu. Bagaimana kondisi Afika? Pesan itu terkirim, centang 2, tapi berwarna abu-abu. Belum dibaca. Atau mungkin sudah dibaca tapi notifikasinya dimatikan. Raffi bilang dia bekerja dari rumah, tapi kenapa tidak membaca pesan darurat soal anak mereka? Karissa, sebuah suara memanggilnya. Karissa tersentak. Seluruh mata di ruangan itu menatapnya. Direktur keuangan menatapnya dengan alis terangkat. Anda setuju dengan proyeksi ini? Ah, iya, Pak. Tentu, jawab Karissa cepat, berusaha terdengar yakin. Proyeksi itu sangat sejalan dengan data yang kami kumpulkan. Ia beruntung ia masih mendengarkan poin terakhirnya. Rapat berlanjut. Sekarang gilirannya untuk presentasi. Karissa berdiri. Ia berjalan ke depan ruang rapat, laptopnya sudah terhubung ke proyektor. Ia adalah seorang wanita karir yang cemerlang. Ia menguasai materi ini. Ia sudah mempersiapkannya selama berminggu-minggu. Ia mulai berbicara. Suaranya terdengar percaya diri, jelas, dan lugas. Persis seperti yang dilatihkan padanya. Ia memaparkan data audit internal timnya, menunjukkan efisiensi, dan mengusulkan strategi baru. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Namun di dalam kepalanya, suaranya sendiri terbelah. Satu suara memaparkan data, suara lainnya menjerit. Kenapa Raffi tidak membalas pesanku? Kenapa Afika terlihat sangat ketakutan pagi ini? Kenapa suamiku pagi ini terlihat seperti orang asing? Ia teringat sesuatu. Tadi malam, sekitar pukul 11, ia terbangun karena ingin minum. Ia melewati ruang kerja Raffi yang pintunya tertutup. Terdengar suara Raffi berbisik. Karissa saat itu mengira suaminya sedang rapat larut malam dengan klien luar negeri. Ia tidak memikirkannya lebih jauh dan kembali tidur. Tapi sekarang, ingatan itu kembali dengan nuansa yang berbeda. Siapa yang ditelepon Raffi tengah malam? Apakah itu ada hubungannya dengan sikapnya pagi ini? Presentasinya selesai pukul 10:30. Disambut tepuk tangan kecil. Rapat itu sukses besar. Timnya terlihat lega. Bosnya mengangguk puas. Kerja bagus, Karissa. Seperti biasa, kata atasannya. Tapi Karissa tidak merasakan kelegaan. Firasat buruk itu semakin kuat. Ia kembali ke mejanya, sebuah bilik pribadi dengan pemandangan kota Jakarta. Ia meraih ponselnya. Masih tidak ada balasan dari Raffi. Ia memutuskan untuk menelepon. Panggilannya tidak masuk. Langsung dialihkan ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Darah Karissa tersirap. Tidak aktif? Raffi tidak pernah mematikan ponselnya. Ponsel itu adalah nyawanya. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ini tidak benar. Ia baru saja akan mencoba menelepon rumah, ketika sebuah notifikasi email muncul di layar komputernya. Email itu baru saja masuk. Pengirim, HRD Pusat. Subjek, panggilan audit internal, segera. Jantung Karissa serasa berhenti berdetak. Ini bukan rapat audit triwulanan yang baru saja ia selesaikan. Ini adalah sesuatu yang lain. Ini adalah email resmi yang ditujukan hanya padanya dan Direktur Kepatuhan. Tubuhnya mendingin. Ia membuka email itu dengan tangan gemetar. Email itu singkat dan formal. Dengan hormat, sehubungan dengan ditemukannya beberapa anomali serius dalam pencatatan dana proyek X yang berada di bawah pengawasan Anda, Departemen Kepatuhan dan Audit Internal meminta kehadiran mendesak Anda sore ini pukul 14. Anomali serius? Proyek X? Itu proyek yang sedang ia tangani. Proyek yang datanya baru saja ia presentasikan. Tidak mungkin. Karissa adalah orang yang paling teliti. Ia memeriksa setiap angka, setiap faktur. Ini tidak mungkin salah. Dan kemudian, semua potongan itu menyatu di kepalanya. Pagi yang aneh. Afika yang sakit. Raffi yang tidak aktif. Dan sekarang, tuduhan audit palsu yang menargetkan dirinya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah jebakan. Firasat itu kini berubah menjadi kepastian yang menakutkan. Seseorang sedang berusaha menjebaknya. Dan firasat terburuknya mengatakan, ini ada hubungannya dengan rumah. Karissa tidak membalas email itu. Ia tidak peduli lagi dengan rapat pukul 2 siang. Ia menyambar tas tangannya, mengabaikan tatapan heran rekan-rekan kerjanya. Saya ada urusan darurat keluarga, serunya pada atasannya sambil berlari menuju lift.
Di dalam lift yang bergerak turun dengan cepat, tangannya yang gemetar berusaha menekan nomor telepon rumah. Ia tidak mencoba menelepon Raffi lagi. Ia ingin mendengar suara Afika. Telepon berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Afika biasanya langsung mengangkat. 4 kali, 5 kali. Jantung Karissa serasa diremas. Angkat, nak, angkat. 10 kali dering. Akhirnya, telepon itu diangkat. Halo? Suara itu bukan suara Afika yang ceria. Itu adalah bisikan yang tercekik, nyaris tak terdengar. Suara anak yang sedang menangis ketakutan. Afika. Sayang. Ini ibu. Kamu baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Sembur Karissa, panik. Ibu. Suara Afika pecah. Ibu di mana? Ibu di jalan. Ibu pulang sekarang. Kenapa? Nak, kamu kenapa? Di mana ayah? Karissa menekan tombol, lobby, berulang kali. Seolah itu bisa membuat lift bergerak lebih cepat. Terdengar suara isak tangis yang ditahan dari seberang. Cepat, Bu, cepat. Bisik Afika. Aku takut. Tadi Tante Sarah kesini. Dunia Karissa berhenti berputar. Sarah? Adik iparnya? Istri Haris? Apa katamu? Tante Sarah? Dia kesana? Iya. Dia masuk pakai kunci. Isak Afika. Dia taruh sesuatu di jaket ibu. Amplop coklat. Ayah jahat, Bu. Lift berdenting, pintu terbuka di lobi. Karissa berlari keluar, mengabaikan satpam yang menyapanya. Afika, dengarkan ibu. Ayah di mana? Ayah baru pulang. Dia lagi telepon, dia bilang, wanita bodoh itu. Suara Afika tiba-tiba terputus oleh suara derit pintu di latar belakang, lalu suara teriakan tertahan. Klik. Panggilan itu terputus. Afika menutup teleponnya. Karissa membeku di tengah lobi yang ramai. Wanita bodoh itu. Itu dia. Itu dirinya. Suaminya. Adik iparnya. Anaknya dalam bahaya. Ini semua adalah konspirasi. Menghancurkan. Karissa tidak pernah mengemudi secepat ini seumur hidupnya. Jantungnya berdebam di dalam dada, memompa adrenalin dan rasa takut yang pekat ke seluruh tubuhnya. Pikirannya berpacu lebih cepat dari mobilnya, memutar ulang percakapan terakhir yang terputus itu. Ibu, cepat. Tante Sarah kunci amplop. Ayah jahat, wanita bodoh itu. Dan kemudian, teriakan tertahan Afika sebelum panggilan itu mati. Apakah Raffi mendengarnya? Apakah Raffi menangkap Afika? Apakah putrinya disakiti? Setiap lampu merah terasa seperti siksaan. Setiap mobil di depannya adalah rintangan yang harus ia musnahkan. Jarak kantor ke rumah yang biasanya memakan waktu 40 menit dengan lalu lintas normal, ia tempuh dalam 25 menit. Ia membanting setir ke halaman rumah, mesin mobil bahkan belum sempat ia matikan sepenuhnya saat ia melompat keluar, kunci rumah sudah ada di tangannya. Ia menusukkan kunci ke pintu dan membukanya dengan kasar. Afika, teriaknya, suaranya menggema di rumah yang sunyi. Afika, kamu di mana? Hening. Kesunyian itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Jaket krem iblis itu masih tergeletak di sofa, seperti seekor binatang buas yang sedang tidur. Tas laptopnya ia lempar begitu saja ke lantai. Afika. Ada apa, Riz? Teriak-teriak begitu. Suara itu datang dari ruang kerja. Suara Raffi. Karissa berbalik. Suaminya berdiri di ambang pintu ruang kerjanya, memegang cangkir kopi. Wajahnya menampilkan ekspresi kesal yang dibuat-buat. Kamu membuatku kaget. Sudah pulang? Bagaimana rapatmu? Mata Karissa menyipit. Dia melihat suaminya. Pria yang telah bersamanya selama 12 tahun. Ayah dari anaknya. Dan yang ia lihat hanyalah seorang pembohong. Seorang penipu. Seorang monster. Dia tidak terlihat panik. Dia terlihat tenang. Terlalu tenang. Itu berarti dia belum tahu kalau Afika sudah tahu. Di mana Afika? Desis Karissa. Suaranya dingin, rendah, dan bergetar karena amarah. Raffi mengangkat alis. Aktingnya luar biasa. Di kamarnya, tentu saja. Dia kan sakit. Aku sedang bekerja, baru mau memeriksanya lagi. Katanya, pura-pura peduli. Afika, ibumu pulang, nak? Karissa mengabaikannya. Ia berlari ke kamar Afika, mendorong pintunya hingga terbanting ke dinding. Afika. Kamar itu kosong. Tempat tidurnya acak-acakan, tapi anaknya tidak ada di sana.
Bubur dan obat di atas nakas masih utuh. Dingin. Kepanikan yang sesungguhnya kini mencengkeram hati Karissa. Afika. Raffi muncul di belakangnya. Lihat kan, dia? Kalimat Raffi terputus saat ia juga melihat kamar yang kosong. Untuk sepersekian detik, Karissa melihat topengnya goyah. Bukan kepanikan seorang ayah, tapi kekesalan seorang konspirator yang rencananya terganggu. Dia ke kamar mandi mungkin, gumam Raffi. Afika. Karissa berteriak lagi. Ia berlari ke kamar mandi. Kosong. Ke dapur. Kosong. Ke gudang di bawah tangga. Kosong. Rasa putus asa mulai menjalari Karissa. Apakah Afika mencoba kabur? Apakah dia diculik? Dia tidak mungkin pergi jauh, kata Raffi, suaranya kini terdengar tegang. Dia pasti hanya Ibu. Suara itu sangat pelan. Bisikan yang nyaris tak terdengar. Datang dari dalam kamar Afika. Karissa bergegas kembali ke kamar. Raffi mengikutinya. Karissa berhenti, mendengarkan. Ibu. Suara itu datang dari dalam lemari pakaian. Karissa menarik pintu lemari. Di sana, di sudut paling gelap, di antara gaun-gaun dan seragam sekolah yang tergantung, Afika duduk meringkuk. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Dan di pelukannya, ia mencengkeram erat sebuah amplop coklat tebal. Ya Tuhan, Afika. Karissa langsung berlutut, menarik putrinya ke dalam pelukannya. Tubuh kecil itu terasa dingin dan bergetar hebat. Kamu tidak apa-apa, nak? Kamu aman. Ibu di sini. Afika terisak, tangisannya meledak. Tangisan yang sejak tadi ia tahan. Ibu. Ibu. Raffi berdiri terpaku di ambang pintu. Matanya tidak tertuju pada Afika yang menangis. Matanya terpaku pada amplop coklat di tangan Afika. Afika, apa yang kamu lakukan? Itu apa? Suara Raffi berubah, tidak lagi berpura-pura. Nada itu tajam dan marah. Afika semakin erat memeluk Karissa. Ibu, ini. Afika melepaskan pelukannya dan menyodorkan amplop itu ke tangan Karissa. Ini. Dari Tante Sarah. Dia yang taruh di jaket ibu tadi. Aku lihat. Dia masuk pakai kunci. Waktu seakan berhenti. Karissa memegang amplop itu. Berat, tebal. Amplop yang akan menghancurkan hidupnya. Afika, kamu bicara apa? Raffi membentak. Dia melangkah maju. Jangan mengarang cerita. Berikan itu padaku. Tidak. Karissa melompat berdiri. Ia mendorong Afika ke belakang tubuhnya, melindunginya. Jilbabnya mungkin sedikit miring, tapi matanya menatap lurus ke arah suaminya. Menyala-nyala seperti bara api. Jangan sentuh dia, Raffi. Ibu, dia jahat. Afika berteriak dari balik punggung Karissa. Tangisannya kini bercampur dengan kemarahan. Aku dengar semuanya. Aku pura-pura sakit. Aku dengar ayah telepon Tante Sarah tadi malam, panggil, sayang. Aku dengar Tante Sarah masuk. Aku lihat dia taruh ini. Terus ayah pulang, ayah telepon Tante Sarah lagi. Aku sembunyi di balik sofa. Ayah bilang ibu, wanita bodoh. Ayah bilang ibu sibuk rapat. Ayah bilang Tante Sarah harus telepon polisi jam 8 malam. Ayah mau ibu ditangkap. Setiap kata yang keluar dari mulut Afika adalah sebilah pisau yang menghunjam jantung Karissa. Pura-pura sakit. Perselingkuhan. Penjebakan. Rencana polisi. Panggilan jam 8 malam. Semuanya. Kebenaran itu begitu utuh, begitu cepat, dan begitu menghancurkan. Hening. Suara Raffi yang angkuh kini hilang. Yang tersisa hanyalah tatapan mata yang dingin dan penuh kebencian. Topengnya telah hancur. Dia tidak lagi menyangkal. Dia tertangkap basah oleh seorang anak berusia 10 tahun. Dia menatap Karissa, lalu menatap Afika. Kamu, katanya pada Afika, suaranya berdesis. Kamu anak kecil bodoh. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Dia melangkah maju, tangannya terulur, bukan untuk memeluk, tapi untuk merebut. Keluar, bisik Karissa. Suaranya nyaris tak terdengar, namun syarat dengan amarah yang tertahan hingga bergetar. Raffi tertawa. Tawa yang kering dan jahat. Keluar? Dari rumahku sendiri? Oh, tidak, Karissa. Rencananya tetap berjalan. Dia menyeringai, menunjuk ke amplop di tangan Karissa. Dan kamu tahu bagian terbaiknya? Kamu memegangnya. Kamu yang mengambilnya dari jaket. Kamu yang terlihat panik. Saat polisi datang, kamu terlihat sangat bersalah.
Kamu baru saja menghancurkan barang bukti. Karissa menatap amplop di tangannya. Dia benar. Sialan, dia benar. Dalam kepanikannya menyelamatkan Afika, dia telah memegang bukti itu dengan tangannya sendiri. Standoff itu terasa berlangsung selamanya. 3 orang di dalam kamar anak-anak. Namun suasananya seperti di medan perang. Karissa, Raffi, dan Afika. Ibu yang melindungi, ayah yang mengkhianati, dan anak yang menjadi saksi. Tangan Raffi masih terulur, menuntut amplop itu diserahkan. Wajahnya tidak lagi berpura-pura, kini penuh dengan kebencian dan rasa frustrasi karena rencananya yang sempurna digagalkan oleh putrinya sendiri. Karissa menarik napas dalam-dalam. Amarahnya begitu besar hingga hampir membutakannya, tapi ia tidak boleh kalah sekarang. Afika sudah melakukan bagiannya. Anak itu telah menyelamatkannya. Sekarang giliran Karissa untuk menyelamatkan mereka berdua. Afika, kata Karissa, suaranya tiba-tiba menjadi tenang dan sangat dingin. Ia tidak melepaskan pandangannya dari Raffi. Masuk ke kamar mandi ibu. Kunci pintunya dari dalam. Bawa ponsel ibu yang ada di tas. Jangan buka pintunya untuk siapapun kecuali ibu. Kamu mengerti? Afika, meskipun gemetar, mengangguk tegas. Ia tahu ini bukan saatnya menangis. Ia melepaskan pegangannya pada baju Karissa. Tidak, seru Raffi. Dia tetap di sini. Dia tidak akan kemana-mana. Karissa membalas. Ia mendorong Afika dengan lembut. Pergi. Sekarang. Afika berlari keluar kamar. Raffi bergerak untuk mencegatnya, tapi Karissa menghalangi jalannya, berdiri tepat di depan suaminya. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Jangan. Sentuh. Dia. Raffi terhenti. Dia melihat sesuatu di mata Karissa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan lagi kelembutan seorang istri, tapi keganasan seekor singa betina yang anaknya terancam. Afika berhasil masuk ke kamar utama, dan suara kunci diputar terdengar jelas. Sekarang, hanya mereka berdua. Jadi, kata Karissa, masih memegang amplop itu. Ini rencanamu? Menjebakku dengan penggelapan dana? Setelah semua yang aku lakukan untuk keluarga ini? Raffi mendengus. Dia berjalan mondar-mandir di kamar Afika yang sempit, seperti serigala yang terkurung. Semua yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu siapa? Karissa? Wanita karir yang sukses? Dia mencibir. Kamu terlalu sombong. Selalu sibuk dengan rapatmu, dengan proyekmu. Merasa lebih pintar dari semua orang. Kamu bahkan tidak sadar kalau aku yang mengatur, anomali, itu di datamu. Aku yang membuat audit dadakan itu menunjuk padamu. Pengakuan itu menghantam Karissa, tapi tidak lagi mengejutkannya. Dan Sarah? Dia bagian dari ini? Sarah? Raffi tersenyum. Senyum yang menjijikkan. Sarah mengerti aku. Dia menghargaiku. Dia tidak seperti kamu, yang hanya peduli pada dirimu sendiri. Dia jauh lebih baik darimu. Jauh lebih hangat. Perselingkuhan itu terkonfirmasi. Kejahatan finansial itu terkonfirmasi. Hati Karissa yang tadi hancur, kini membeku. Mengeras menjadi baja. Tidak ada lagi kesedihan. Yang tersisa hanya perhitungan. Kamu membuat kesalahan besar, kata Karissa pelan. Kesalahan? Kesalahanku satu-satunya adalah membiarkan anak bodoh itu memata-mataiku, balas Raffi. Sekarang berikan amplop itu. Aku akan membuangnya. Aku akan cari cara lain. Tidak, kata Karissa. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar Afika, menuju ruang tamu. Dia butuh laptopnya. Dia butuh senjatanya. Raffi mengikutinya, berteriak. Karissa, jangan bodoh. Kamu mau apa? Karissa duduk di meja makan. Tempat mereka sarapan pagi tadi. Terasa seperti seabad yang lalu. Dia meletakkan amplop itu di meja. Dia membuka tas laptopnya yang tadi ia lempar. Dia menyalakannya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Karena kemarahan. Dia menumpahkan isi amplop itu ke atas meja. Tumpukan uang tunai. Dan flash drive hitam. Raffi berhenti berteriak. Dia hanya mengamati. Karissa mengambil flash drive itu. Inilah intinya. Uang tunai ini hanya umpan, untuk membuatnya terlihat seperti suap atau hasil kejahatan. Bukti digital di flash drive inilah yang akan mengirimnya ke penjara. Sebagai manajer keuangan, dia tahu apa yang harus dicari. Dia mencolokkan flash drive itu ke laptopnya. Laptopnya berdenting. Sebuah drive baru muncul. Karissa membukanya. Isinya persis seperti yang ia duga. Sebuah pekerjaan yang rapi.
Folder berisi file Excel yang sudah dimodifikasi dengan cermat. Email rekayasa dalam format PST, yang seolah-olah menunjukkan korespondensi antara dirinya dan vendor fiktif. Dan yang paling memberatkan, sebuah file PDF berisi rincian transfer ke rekening bank di luar negeri, yang dibuat agar mudah dilacak kepadanya. Lihat, kata Raffi, suaranya penuh kemenangan. Kamu sudah selesai. Tidak ada jalan keluar. Karissa mengabaikannya. Matanya memindai data-data itu. Raffi memang rapi, tapi dia tidak sepintar Karissa dalam hal teknis. Raffi adalah seorang penjual, bukan seorang auditor. Karissa memeriksa property file, metadata, dan di sana, dia menemukannya. Sebuah timestamp pada salah satu file email palsu. File itu dibuat 3 hari lalu. Pukul 23.14. Karissa segera membuka log keamanan jaringan di laptopnya. Dia memeriksa log koneksi di rumah mereka pada hari dan jam itu. Bingo. File itu dibuat dan disimpan dari sebuah perangkat dengan alamat IP 192.168.110. Alamat IP yang dialokasikan untuk komputer di ruang kerja Raffi. Dia membuat bukti palsu itu dari rumah mereka sendiri. Dari ruang kerjanya. Dia sombong. Dia ceroboh. Jari-jari Karissa menari di atas keyboard. Dia tahu kata sandi jaringan rumah mereka. Dia juga tahu kata sandi administrator untuk komputer Raffi. Raffi tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman. Karissa membuka drive jaringan milik Raffi. Dan di sana, dia menemukan harta karun yang sesungguhnya. Raffi, dalam kebodohannya, tidak menyimpan file-file itu di folder tersembunyi. Dia menyimpannya di folder bernama Proyek S. Karissa membukanya. Isinya bukan hanya data keuangan palsu. Isinya adalah kehidupan ganda suaminya. Ada folder, foto. Isinya ratusan foto Raffi dan Sarah. Mesra, berpelukan di lobi hotel. Berciuman di pantai. Sarah mengenakan bikini. Foto-foto yang menjijikan, yang membakar mata Karissa. Ada folder, audio. Karissa mengkliknya. Sebuah file MP3. Dia memutarnya. Suara Raffi dan Sarah terdengar dari rekaman telepon. Mereka sedang merencanakan semuanya. Setelah Karissa masuk penjara, kita jual rumahnya. Anak itu, dia bisa ikut Haris. Karissa memejamkan mata sejenak. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Dia menelannya kembali. Dia mengambil hard drive eksternal dari tas laptopnya. Dia mulai menyalin semuanya. File jebakan dari flash drive. Log IP address. Seluruh folder, Proyek S. Foto. Audio. Semuanya. Dia juga mengunggahnya secara bersamaan ke penyimpanan cloud pribadinya yang terenkripsi. Raffi, yang tidak mengerti apa yang dilakukan Karissa, hanya melihatnya mengetik dengan panik. Dia mengira Karissa sedang berusaha menghapus bukti. Percuma, Karissa, katanya lagi. Aku punya salinannya. Aku akan memberikannya langsung ke polisi. Tentu saja, kata Karissa, tanpa menatapnya. Proses penyalinan selesai. Dia mencabut hard drive eksternal dan menyimpannya di sakunya. Dia lalu mengambil flash drive hitam jebakan itu. Dia mengambil tumpukan uang tunai. Dengan sangat tenang, dia memasukkan semuanya kembali ke dalam amplop coklat tebal. Raffi menatapnya bingung. Apa yang kamu lakukan? Karissa berdiri. Dia berjalan ke ruang tamu. Dia mengambil jaket krem itu. Dia membuka saku rahasia di bagian dalam. Dan dia memasukkan kembali amplop itu persis di tempat Sarah meletakkannya. Karissa, teriak Raffi, benar-benar bingung sekarang. Karissa berbalik menghadapnya. Dia mengambil ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Dia masih punya waktu 7 jam. Kamu benar, Raffi, kata Karissa. Matanya dingin seperti es. Rencananya tetap berjalan. Polisi akan datang jam 8 malam. Dia tersenyum. Senyum pertama hari ini. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Tapi, lanjutnya. Aku rasa, alur ceritanya perlu sedikit aku ubah. Raffi menatapnya ngeri, seolah baru pertama kali melihat istrinya. Karissa menekan sebuah nomor di ponselnya. Bukan nomor polisi. Bukan nomor Haris. Ini nomor yang sudah lama ia simpan untuk keadaan darurat perusahaan. Telepon itu diangkat. Kantor Detektif Bima Sakti. Selamat siang. Halo, kata Karissa, suaranya mantap. Saya Karissa. Saya perlu menyewa tim Anda. Segera. Saya mau rumah saya dipasangi kamera pengawas dan perekam suara sebelum jam 5 sore ini. Telepon itu tersambung. Suara seorang pria yang tenang dan profesional terdengar.
Kantor Detektif Bima Sakti. Selamat siang. Dengan siapa saya bicara? Selamat siang, jawab Karisa. Suaranya tidak lagi bergetar karena tangis atau amarah. Suara itu dingin, rata, dan penuh kendali. Nama saya Karisa. Saya adalah korban dari percobaan penjebakan kriminal dan konspirasi yang melibatkan penggelapan dana. Dan itu dilakukan oleh suami saya sendiri. Ada jeda singkat di seberang. Saya mengerti, Bu Karisa. Lanjutkan. Saya punya waktu sampai jam 8 malam ini, kata Karisa, matanya menatap jam dinding. Pukul 1 siang. Malam ini, para pelaku akan memanggil polisi ke rumah saya untuk menemukan bukti palsu yang sudah mereka tanam. Saya perlu tim Anda di rumah saya, di alamat yang akan saya kirimkan, sebelum jam 5 sore. Saya butuh instalasi penuh. Kamera tersembunyi, perekam audio, di seluruh ruang tamu dan ruang keluarga. Saya ingin setiap kata dan setiap ekspresi wajah terekam. Itu permintaan yang sangat mendadak, Bu, tapi bisa kami lakukan. Tim kami profesional, jawab suara itu. Anda yakin para pelaku akan datang ke rumah Anda? Saya yakin sekali, kata Karisa, karena saya sendiri yang akan mengundang mereka ke dalam perangkap. Saya akan mentransfer biayanya sekarang. Penuh. Saya tidak peduli harganya. Saya hanya peduli hasilnya. Setelah menutup telepon dan mengirimkan alamat serta mentransfer sejumlah besar uang, Karisa menarik napas. Fase pertama selesai. Sekarang, fase kedua, saksi kunci. Ia berjalan ke kamar utamanya, tempat Afika bersembunyi. Ia mengetuk pintu kamar mandi. Afika? Sayang, ini ibu. Buka pintunya. Kita aman. Suara kunci diputar. Pintu terbuka. Afika melongo keluar, matanya bengkak dan merah. Ibu, ayah? Ayahmu sedang di luar. Dia akan segera kembali. Tapi kita tidak akan takut lagi. Karisa berlutut, memegang kedua bahu putrinya. Dia menatap mata Afika lekat-lekat. Dengar, ibu tidak sedih. Ibu tidak akan menangis. Ibu marah. Dan ibu akan menang. Tapi ibu butuh bantuanmu sekali lagi. Apa, Bu? Bisik Afika. Malam ini, akan ada banyak orang di sini. Akan ada Tante Sarah, mungkin Om Haris, dan akan ada polisi. Ayahmu dan Tante Sarah akan berakting. Mereka akan pura-pura sedih, pura-pura kaget. Mereka akan menuduh ibu sebagai penjahat. Ini akan jadi pertunjukan yang hebat. Jelas Karisa. Tapi itu tidak benar. Seru Afika. Ibu tahu. Kamu tahu. Dan sebentar lagi, seluruh dunia akan tahu, kata Karisa. Ibu mau kamu tetap di kamarmu. Kunci pintu. Jangan keluar, tidak peduli kamu dengar suara apa. Tidak peduli ibu berteriak atau menangis. Itu semua bagian dari rencana ibu. Kamu baru boleh keluar kalau ibu sendiri yang datang menjemputmu. Kamu mengerti? Melihat baja di mata ibunya, ketakutan Afika perlahan tergantikan oleh keteguhan. Ini adalah ibunya yang hebat, ibunya yang tidak terkalahkan. Dia mengangguk. Aku mengerti, Bu. Aku akan berakting. Bagus. Sekarang, makanlah. Kamu pasti lapar, kata Karisa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, mereka berdua makan siang. Sebuah makan siang yang aneh, di tengah kamar yang terkunci, seperti dua jenderal yang menyusun strategi perang terakhir. Pukul 3 sore, sebuah van putih polos tanpa logo berhenti di depan rumah. Dua pria berpenampilan seperti teknisi internet keluar. Karisa membukakan pintu. Pria yang memimpin, yang memperkenalkan diri sebagai Bara, memiliki mata yang tajam dan sikap yang efisien. Ibu Karisa, kami siap. Di mana target lokasinya? Selama 1 jam berikutnya, rumah itu diubah menjadi panggung. Mereka bekerja cepat. Kamera mikro definisi tinggi dipasang di tempat-tempat yang tidak terduga. 1 di dalam bingkai foto digital di rak buku. 1 di dalam detektor asap palsu yang mereka pasang di langit-langit. 1 lagi di dalam speaker Bluetooth dekoratif di meja TV. Mikrofon sensitif disembunyikan di balik tirai dan di bawah meja kopi. Pukul 4:30, Bara dan timnya selesai. Semua terhubung, Bu, kata Bara, menunjukkan layar tabletnya yang menampilkan rekaman real-time dari 3 sudut berbeda. Suaranya jernih. Tim kami akan memantau dari van di ujung jalan. Semuanya akan direkam ke server kami. Apa yang harus kami lakukan jika polisi benar-benar menangkap Anda? Karisa tersenyum tipis. Mereka tidak akan sempat. Tugas Anda hanya merekam. Biar saya yang jadi sutradaranya.
Setelah tim detektif pergi, Karisa duduk di sofa. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kini, kesunyian itu dipenuhi oleh mata dan telinga tersembunyi yang berpihak padanya. Jaket krem itu masih di sana. Menunggu. Sekarang, waktunya melempar umpan. Dia mengambil ponselnya. Pesan pertama, untuk Raffi. Jari-jarinya mengetik dengan mantap. Mas, aku panik sekali. Audit di kantor menunjuk aku. Aku pulang. Dan tadi aku temukan amplop aneh berisi uang di jaketku. Aku takut. Tolong aku, Mas. Aku tidak tahu harus bagaimana. Cepat pulang. Terkirim. Dia tahu Raffi akan membaca pesan ini dengan gembira. Ini adalah konfirmasi bahwa Karisa telah menemukan bukti itu, persis seperti yang direncanakan. Dia akan berpura-pura menjadi pahlawan. Pesan kedua. Ini lebih rumit. Dia harus memastikan Sarah ada di sini, tapi tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia menelepon adiknya, Haris, suami sah Sarah. Halo, Mbak, sapa Haris di seberang. Haris, maaf mengganggu. Karisa memulai, suaranya dibuat bergetar seolah menahan tangis. Aktingnya dimulai sekarang. Mbak lagi ada masalah besar. Besar sekali. Di kantor. Mbak dituduh sesuatu yang mengerikan. Astaga, Mbak. Apa? Tuduhan apa? Suara Haris terdengar tulus khawatir. Nanti Mbak ceritakan. Tapi Mbak benar-benar butuh dukungan keluarga malam ini. Mbak takut sekali. Kamu dan Sarah, bisa ke rumah malam ini? Jam-jam 7:30? Temani Mbak. Mbak tidak mau sendirian kalau Raffi pulang. Tentu saja, Mbak. Pasti. Kami pasti datang. Mbak yang kuat ya. Kami segera ke sana nanti. Janji Haris. Sempurna. Haris akan membawa Sarah. Dan Sarah, yang tahu rencana jam 8 malam, tidak akan bisa menolak. Dia harus datang untuk memainkan perannya sebagai adik ipar yang bersimpati. Pukul 6 sore, ponsel Karisa bergetar. Balasan dari Raffi. Ya Tuhan, Riz, apalagi ini? Tenang, jangan lakukan apa-apa. Jangan sentuh amplop itu. Aku sedang di jalan, ada urusan penting. Aku akan segera pulang. Tunggu aku. Karisa membaca pesan itu dengan tatapan dingin. Urusan penting. Tentu saja. Dia mungkin sedang bersama Sarah, merayakan kemenangan mereka yang terlalu dini. Waktu merangkak. Pukul 7. Karisa merapikan jilbabnya. Dia duduk di sofa ruang tamu, di titik buta kamera, tapi menghadap langsung ke jaket krem yang ia letakkan dengan sengaja di kursi seberangnya. Jaket itu diterangi lampu sorot kecil, seperti sebuah properti utama di atas panggung. Pukul 7:30. Dia mengirim pesan terakhir ke Bara Divan. Panggung siap. Aktor pertama akan segera tiba. Tepat pukul 7:30 kurang 5 menit, suara mobil Raffi terdengar memasuki garasi. Pintu depan terbuka dengan kasar. Raffi masuk. Wajahnya sengaja dibuat panik dan penuh keringat. Dia bahkan melonggarkan dasinya agar terlihat lebih tertekan. Akting yang sangat meyakinkan. Karisa. Astaga. Kamu baik-baik saja? Serunya. Dia berlari kecil menghampiri Karisa, berlutut di depannya, memegang tangannya. Tangannya terasa dingin. Ada apa? Kamu bilang apa di pesan? Amplop apa? Matanya melesat ke sekeliling ruangan, dan langsung terkunci pada jaket krem yang tergeletak di kursi. Dia melihatnya. Karisa memainkan perannya. Dia menarik tangannya, pura-pura gemetar. Aku tidak tahu, Mas. Aku takut. Bisiknya, matanya dibuat membelalak ngeri. Dia menunjuk ke jaket itu. Di sana, di saku dalam. Aku menemukannya setelah aku dapat email audit dari kantor. SSSST, tenang, kata Raffi. Dia berdiri. Dia berjalan mendekati jaket itu, seperti seorang pahlawan yang mendekati bom. Dia tidak menyentuhnya. Dia hanya melihatnya. Jangan sentuh, Riz. Ini bisa jadi jebakan. Seseorang pasti berusaha menjebakmu. Siapa? Mas? Siapa yang sejahat itu? Tanya Karisa, suaranya parau. Aku tidak tahu. Tapi aku akan melindungimu. Kita akan hadapi ini bersama, kata Raffi. Dia memeluk bahu Karisa. Pelukan itu terasa seperti lilitan ular. Dia melirik jam dinding. Pukul 19:55. Nyaris. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Siapa lagi itu? Tanya Raffi, pura-pura kesal karena momen heroiknya terganggu. Itu Haris dan Sarah.
kata Karisa. Aku menelepon mereka. Aku butuh dukungan, Mas. Aku takut. Mata Raffi melebar sedikit. Haris dan Sarah ada di sini? Ini tidak ada dalam naskah. Tapi dia cepat beradaptasi. Bagus, Riz. Bagus. Kamu benar, kita butuh keluarga. Raffi membukakan pintu. Di sana berdiri Haris, adiknya Karisa, dengan wajah penuh kekhawatiran. Di sebelahnya berdiri Sarah, sang pengkhianat. Wajah Sarah adalah sebuah mahakarya kepalsuan. Matanya memerah, seolah dia sudah menangis di perjalanan. Mbak Karisa. Haris masuk dan langsung memeluk kakaknya. Ya ampun, Mbak, ada apa? Kamu pucat sekali. Sarah. Karisa menyapa adik iparnya. Mbak, Sarah maju dan memeluk Karisa. Pelukan yang palsu. Kami dengar. Ya Tuhan, Mbak, yang sabar ya. Ini cobaan berat. Ada masalah apa sebenarnya? Matanya bertemu dengan mata Raffi di atas bahu Karisa. Sebuah kilat kecil, konfirmasi. Semua siap. Aku dituduh menggelapkan dana. Haris, kata Karisa, melepaskan pelukan Sarah. Dan aku menemukan ini. Dia kembali menunjuk ke jaket krem itu. Sebuah amplop berisi uang dan flash drive. Haris terperangah. Apa? Siapa yang menaruhnya? Aku tidak tahu. Karisa mulai menangis, pura-pura. Sudah, Raffi menenangkan, menempatkan dirinya sebagai kepala keluarga yang tegar. Kita akan selesaikan ini. Yang penting kita. Ding dong. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini, suaranya terdengar lebih keras, lebih resmi. Semua orang terdiam. Haris menatap bingung. Karisa menunduk, menyembunyikan senyumnya. Raffi dan Sarah saling pandang. Inilah saatnya. Wajah mereka berdua kini dipenuhi kesedihan yang teatrikal. Siapa lagi itu, Mas? Tanya Sarah, suaranya dibuat gemetar. Aku buka, kata Raffi. Raffi berjalan ke pintu, membukanya. Di luar, di bawah cahaya lampu teras yang terang, berdiri dua petugas polisi berseragam lengkap. Selamat malam, kata salah satu petugas. Betul ini kediaman Bapak Raffi dan Ibu Karisa? Betul, Pak. Saya Raffi, suaminya. Ada apa ya, Pak? Tanya Raffi, nadanya sopan dan sedikit cemas. Maaf, Pak, mengganggu malam-malam, kata petugas itu, suaranya tegas. Kami mendapat laporan anonim yang sangat kredibel. Laporan itu menyebutkan bahwa telah terjadi penyimpanan barang bukti kejahatan penggelapan dana di rumah ini. Milik seorang wanita bernama Karisa. Akting Sarah mencapai puncaknya. Dia terkesiap, menutup mulutnya. Ya Tuhan, tidak mungkin. Haris membeku. Polisi? Penggelapan? Mbak? Dia menatap Karisa, bingung dan ngeri. Raffi menoleh ke Karisa. Ekspresinya adalah campuran sempurna antara kekecewaan dan kesedihan seorang suami yang dikhianati. Karisa, apa yang sudah kamu lakukan? Pak polisi, saya juga tidak mengerti, kata Raffi kepada petugas. Istri saya, dia sedang stres berat akhir-akhir ini karena pekerjaannya. Ya Tuhan, Mbak Hana, teriak Sarah tiba-tiba, air matanya kini mengalir deras. Dia menunjuk Karisa. Aku nggak nyangka, Mbak, tegas sekali Mbak sama Mas Raffi, sama Afika. Kenapa, Mbak? Kenapa? Petugas polisi itu menatap Karisa, yang sejak tadi hanya diam tertunduk di sofa. Maaf, Bu. Kami harus bertindak atas laporan ini. Laporan itu secara spesifik menyebutkan barang bukti disimpan di dalam sebuah jaket blazer berwarna krem. Semua mata tertuju pada jaket di kursi. Raffi menghela napas berat, seperti orang yang menanggung beban dunia. Di situ, Pak, katanya dengan suara bergetar. Dia tadi bilang, dia menemukan sesuatu di jaket itu. Petugas itu melangkah masuk, tatapannya profesional. Petugas yang satu lagi berjaga di pintu. Bu, bisa Anda tunjukkan jaket yang dimaksud? Karisa akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan. Matanya menatap lurus ke arah Sarah, lalu ke Raffi. Dengan suara yang tenang dan jelas, yang terdengar di seluruh ruangan yang senyap itu, dia berkata, silakan, Pak. Silakan geledah. Ambil apa saja yang perlu Bapak ambil. Sikap tenang Karisa yang tak terduga membuat seisi ruangan membeku. Haris menatap kakaknya dengan campuran kebingungan dan ketakutan. Sarah, yang air matanya sudah menggenang, tampak sedikit terkejut oleh nada bicara Karisa yang tidak terdengar seperti orang panik. Raffi,
Di sisi lain, menyipitkan matanya. Dia merasa ada yang tidak beres. Karissa seharusnya hancur, menangis, memohon. Dia tidak seharusnya tenang. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Polisi sudah ada di sini. Petugas senior, yang namanya tersemat di dadanya sebagai Arif, mengangguk singkat pada Karissa. Tatapannya profesional, tidak menghakimi, tapi juga tidak ramah. Terima kasih, Bu. Mohon jangan ada yang menyentuh apapun. Pak, tolong tunjukkan di mana jaket yang dimaksud. Raffi, dengan sigap mengambil kembali perannya sebagai suami yang patah hati, menunjuk ke kursi di seberang. Di sana, Pak. Jaket krem itu. Petugas Arif berjalan mendekati jaket itu. Setiap langkahnya terasa berat di ruangan yang sunyi itu. Dia mengenakan sarung tangan lateks tipis yang ia keluarkan dari sakunya. Dia tidak langsung mengambilnya, tapi mengamatinya sejenak. Jaket ini milik Anda, Bu Karissa? Betul, Pak, jawab Karissa. Suaranya masih datar. Dan Anda yang meletakkannya di sana? Saya tidak ingat, jawab Karissa, sebuah kebohongan kecil yang aman. Pagi ini saya terburu-buru. Karissa, kamu yang bilang kamu menemukannya. Sela Raffi, suaranya dibuat tinggi, seolah frustrasi. Pak, istri saya sedang bingung. Dia yang bilang ke saya lewat telepon, dia menemukan amplop aneh di jaket itu. Cukup, Pak Raffi, kata petugas Arif. Biar kami yang bekerja. Dia dengan hati-hati mengangkat jaket itu. Dia merabanya dari luar. Matanya yang terlatih langsung merasakan ada sesuatu yang tebal dan kaku di lapisan dalam. Anda bilang di saku dalam? Tanyanya pada Raffi. Dia yang bilang begitu. Seru Raffi, menunjuk Karissa. Petugas Arif mengabaikan Raffi. Dia menemukan resleting saku rahasia di lapisan dalam jaket. Dia menariknya perlahan. Suara resleting itu terdengar memekakan telinga. Dengan dua jari, dia menjepit dan menarik sebuah benda. Amplop coklat tebal itu kini berada di tangannya. Ya Tuhan! Sarah menjerit, kali ini jeritanya tulus karena kaget melihat benda itu benar-benar ada. Dia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Benar laporannya benar? Haris terhuyung mundur. Mbak, apa itu? Petugas Arif meletakkan jaket itu kembali. Dia memegang amplop coklat itu. Dia melihat ke sekeliling. Saya akan membukanya di sini, disaksikan oleh Anda semua. Dia membalik amplop itu dan membuka lipatan logamnya. Dia memiringkan amplop itu di atas meja kopi. Pertama, tumpukan uang tunai tumpah keluar. Uang kertas merah baru dalam beberapa ikatan rapi. Jumlahnya sangat banyak. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat Haris terkesiap ngeri. Uang sebanyak itu. Bisik Haris. Raffi segera beraksi. Dia berjalan mendekat, menatap tumpukan uang itu dengan kengerian palsu. Karissa, tega kamu, Riz? Uang apa ini? Uang haram? Teriaknya, wajahnya memerah karena akting. Kamu korupsi? Kamu tidak pernah bilang kamu kekurangan uang. Sarah ikut menimpali, air matanya kini mengalir deras, membasahi pipinya. Dia terisak-isak. Ya Tuhan, Mbak Karissa, aku nggak nyangka. Mbak yang selama ini aku anggap kakak sendiri. Mbak yang selalu terlihat alim dengan jilbab Mbak ternyata. Dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya, terisak hebat di bahu Haris. Haris, yang bingung dan hancur melihat kakaknya dituduh dan istrinya menangis, hanya bisa mematung. Mbak, tolong bilang ini semua tidak benar. Petugas Arif tidak terpengaruh oleh drama itu. Dia memasukkan tangannya kembali ke dalam amplop. Dia mengeluarkan benda kedua. Flash drive hitam kecil. Dia mengangkatnya agar semua bisa melihat. Disinilah Raffi melancarkan serangan terakhirnya. Itu dia, serunya, menunjuk flash drive itu. Pasti itu. Data-data klien yang hilang dari kantor. Dia mencurinya. Pak, tangkap dia, Pak. Dia sudah mempermalukan keluarga ini. Dia penjahat. Tuduhan itu menggantung di udara. Berat dan mematikan. Amplop. Uang tunai. Flash drive. Semua bukti ada di sana. Dua saksi, Raffi dan Sarah, memberatkannya. Karissa kini adalah tersangka utama. Petugas Arif memasukkan kembali flash drive dan uang itu ke dalam amplop. Dia menatap Karissa. Tatapannya kini berubah. Lebih tajam. Bu Karissa, katanya dengan nada resmi. Mengingat laporan anonim yang kami terima, dan temuan barang bukti ini di dalam properti pribadi Anda, ditambah dengan kesaksian dari suami Anda. Dia bukan lagi suamiku, potong Karissa. Dingin.
Petugas Arif sedikit terkejut, tapi melanjutkan. Ditambah dengan kesaksian dari Pak Raffi dan Ibu Sarah. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekarang. Petugas kedua yang tadi diam di pintu, kini melangkah masuk. Tidak. Tidak. Sarah tiba-tiba menangis lebih keras. Jangan bawa Mbak Karissa. Kasihan Afika. Ya Tuhan, ini mimpi buruk. Ini adalah puncak aktingnya. Menunjukkan bahwa dia, sang adik ipar, masih berusaha membela Karissa, meskipun hatinya hancur oleh pengkhianatan itu. Raffi menunduk, mengusap wajahnya seolah putus asa. Saya serahkan semuanya pada hukum, Pak. Saya tidak bisa membela kejahatan. Meskipun itu istri saya sendiri. Kemenangan ada di depan mata mereka. Mereka berhasil. Karissa akan digelandang keluar rumah ini dengan borgol. Reputasinya hancur. Afika akan jadi milik mereka. Rumah ini akan jadi milik mereka. Petugas Arif sudah memegang amplop itu. Petugas kedua sudah berdiri di samping Karissa. Silakan, Bu. Kita berangkat. Karissa menatap Raffi. Dia menatap Sarah, yang sedang menyembunyikan senyum kemenangannya di balik isak tangis di bahu Haris. Dia menatap Haris, yang menatapnya dengan kekecewaan mendalam. Karissa menarik napas. Dia tersenyum. Senyuman tipis yang sangat tenang. Saya rasa, kata Karissa, suaranya jelas dan terdengar di seluruh ruangan. Saya tidak akan kemana-mana, Pak. Anda tidak punya pilihan, Bu, kata petugas Arif, mulai tidak sabar. Oh, saya punya, kata Karissa. Karena Anda semua baru saja menyaksikan babak pertama dari pertunjukan ini. Apa maksudmu, Riz? Kamu sudah gila? Bentak Raffi. Karissa mengabaikannya. Dia menoleh ke arah pintu ruang kerjanya yang tertutup. Bara, kamu bisa masuk sekarang. Bawa timmu. Waktunya babak kedua. Semua orang menoleh ke pintu ruang kerja. Raffi dan Sarah membeku. Bara? Siapa itu Bara? Pintu ruang kerja terbuka. Yang keluar bukanlah detektif swasta. Yang keluar pertama adalah seorang pria yang mereka kenal. Pria yang tadi mengantar teknisi internet. Bara. Dia tidak sendirian. Dia bersama dua orang berseragam polisi yang berbeda. Seragam mereka terlihat lebih resmi, dengan pangkat lebih tinggi. Ini bukan petugas patroli. Ini adalah penyidik dari unit kejahatan siber dan ekonomi. Selamat malam, kata Bara, suaranya tenang. Dia memegang tablet di tangannya. Saya Bara, dari tim investigasi independen yang disewa oleh klien kami, Ibu Karissa. Wajah Raffi dan Sarah berubah dari kemenangan menjadi kebingungan total. Petugas Arif, kata salah satu penyidik yang baru datang. Terima kasih atas bantuannya. Kasus ini sekarang kami ambil alih. Ternyata, kami tidak hanya menangani kasus dugaan penggelapan dana. Penyidik itu menatap tajam ke arah Raffi dan Sarah. Kami di sini untuk menyelidiki kasus laporan palsu, pencemaran nama baik, persekongkolan kriminal, penanaman bukti palsu, dan perselingkuhan. Darah tersirap dari wajah Raffi dan Sarah. Karissa berdiri. Dan sekarang, katanya sambil mengambil remote TV. Mari kita tonton filmnya bersama-sama. Film yang kalian bintangi pagi ini. Ruangan itu hening seketika. Polisi patroli, petugas Arif, yang tadi bersikap tegas, kini tampak bingung, mundur selangkah, memberi jalan bagi penyidik yang baru datang. Raffi dan Sarah mematung. Wajah Sarah yang tadi basah oleh air mata palsu, kini mengering, pucat pasi seperti kertas. Raffi membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Haris, adik Karissa, hanya bisa menatap bergantian antara kakaknya, istrinya, dan para polisi. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karissa menekan tombol power di remote. Layar televisi besar di ruang keluarga menyala. Sesaat, layar itu hitam, lalu sebuah gambar muncul. Gambar yang sangat mereka kenali. Itu adalah rekaman dari ruang tamu mereka sendiri. Di pojok layar, tertera tanggal hari itu dan penunjuk waktu, pukul 10.03 pagi. Ini apa-apaan? Desis Raffi, suaranya akhirnya kembali. Kamu merekam di rumahmu sendiri? Kamu gila, Karissa. SSSST, kata Karissa, matanya terpaku ke layar. Bagian favoritku akan dimulai. Di layar, pintu depan terlihat terbuka. Sosok Sarah muncul. Sarah yang ada di layar terlihat gugup, persis seperti yang Afika ceritakan. Dia masuk, berjinjit. Dia melihat sekeliling. Dia berjalan ke jaket krem yang saat itu tergantung di sofa. Rekaman itu jernih, definisi tinggi.
Setiap ekspresi wajah Sarah terlihat jelas. Di ruangan itu, Sarah yang asli mulai gemetar hebat. Itu tidak benar. Itu rekayasa, teriaknya. SSTT, bentak penyidik senior. Diam dan tonton. Di layar, Sarah terlihat membuka tasnya. Dia mengeluarkan amplop coklat tebal. Dia berjuang sedikit untuk memasukkannya ke saku rahasia jaket. Setelah berhasil, dia terlihat lega. Dia bersandar di sofa. Lalu, kata Bara, si detektif swasta, kami juga mengaktifkan mikrofon di ruangan itu. Bara menekan sesuatu di tabletnya. Suara dari televisi tiba-tiba menjadi sangat jernih. Itu adalah suara ponsel Sarah yang bergetar. Lalu suara Sarah mengangkatnya. Suara Sarah di rekaman, aku sudah di dalam, Bayu. Karissa sengaja melirik ke arah Haris. Suaminya Sarah. Haris membeku. Bayu, kenapa istrinya menyebut nama? Suara Sarah di rekaman, aku sudah menaruhnya. Urusanmu sekarang adalah memastikan audit itu menunjuk namanya. Suara Haris tercekat. Dia menatap istrinya, Sarah. Sarah, apa ini? Tidak. Dengar dulu. Sarah memohon pada suaminya, tapi matanya penuh teror. Rekaman itu berlanjut. Suara Sarah terdengar lagi, dingin dan penuh perhitungan, persis seperti yang didengar Afika. Setelah itu, kamu bisa menelpon polisi malam ini. Wanita bodoh itu tidak akan curiga sedikit pun. Wanita bodoh itu? Bisik Haris. Dia kini menatap kakaknya, Karissa, dengan tatapan ngeri. Dia sadar siapa yang dimaksud, wanita bodoh. Itu palsu, teriak Raffi. Itu editan. Kamu menjebak kami. Menjebak? Kata Bara. Kami punya rekaman lain. Mari kita lompat ke adegan berikutnya. Bara menggeser layar tabletnya. Rekaman di TV melompat ke pukul 11.05 pagi. Itu adalah adegan setelah Afika menelepon Karissa. Layar menunjukkan pintu depan terbuka. Kali ini Raffi yang masuk. Dia terlihat marah. Dia mondar-mandir. Lalu dia menelepon seseorang. Suara Raffi di rekaman, aman, Sarah. Aku sudah cek. Dia masih sakit di kamarnya. Lalu bagian terburuknya. Suara Raffi di rekaman, kamu tinggal lakukan bagianmu. Telepon polisi jam 8 malam. Malam ini, dia berakhir. Dan besok, kita bisa mulai hidup baru kita. Iya, sayang. Aku juga. Tidak. Haris berteriak. Kali ini bukan teriakan bingung, tapi teriakan kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa. Dia menatap Raffi, pria yang dia hormati sebagai kakak ipar. Dia menatap istrinya, Sarah. Sayang, kamu panggil dia, sayang. Sarah? Mas Haris, aku bisa jelaskan? Isak Sarah. Kali ini air matanya asli. Jelaskan apa? Jelaskan kalau kamu selingkuh dengan suami kakakku? Jelaskan kalau kamu bersekongkol menjebloskan dia ke penjara? Haris hancur. Dia mundur, menjauh dari Sarah seolah istrinya itu racun. Raffi mencoba jalan keluar terakhir. Itu tidak membuktikan apa-apa. Itu hanya rekaman. Kamu tidak punya buktinya, katanya pada Karissa. Oh, tentu saja aku punya, kata Karissa. Pintu kamar Afika terbuka. Afika melangkah keluar. Dia tidak lagi menangis. Dia tidak lagi takut. Dia berdiri tegak di samping Bara. Aku dengar, kata Afika dengan suara lantang, menunjuk ayahnya. Aku dengar ayah bilang, sayang, sama Tante Sarah di telepon tadi malam. Aku dengar ayah bilang ibu, wanita bodoh. Dan aku lihat Tante Sarah menaruh amplop itu di jaket ibu. Kesaksian seorang anak. Langsung. Menghancurkan. Dan terakhir, kata Bara. Dia menyerahkan sebuah map tebal kepada penyidik. Jika rekaman visual dan audio tidak cukup, ini adalah bukti digital. Log metadata dari komputer Pak Raffi menunjukkan dia yang membuat file-file jebakan itu 3 hari lalu. Dan ini, dia mengeluarkan tablet lain, adalah isi dari folder Proyek S di komputernya. Berisi ratusan foto mesra Pak Raffi dan Ibu Sarah di berbagai hotel. Serta rekaman audio perencanaan mereka. Mereka tidak hanya berencana menjebak Ibu Karissa. Mereka berencana mengambil alih seluruh asetnya setelah Ibu Karissa dipenjara. Itu adalah paku terakhir di peti mati. Penyidik senior mengangguk. Dia menatap petugas Arif. Borgol mereka. Apa? Raffi panik. Atas dasar apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Raffi dan Sarah,
kata penyidik itu, suaranya tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Kalian ditahan atas tuduhan membuat laporan palsu kepada pihak berwajib, persekongkolan kriminal, penanaman bukti palsu, dan pencemaran nama baik. Tuduhan penggelapan dana dan perselingkuhan akan kami proses secara terpisah. Petugas Arif, yang kini paham betul situasinya, dengan sigap mengeluarkan 2 pasang borgol. Tidak. Lepaskan aku. Karissa. Kamu yang menjebakku. Teriak Raffi saat borgol itu terpasang di pergelangan tangannya. Mas Raffi, tolong aku. Sarah menangis histeris, menatap suaminya, Haris. Haris menatapnya dengan tatapan kosong. Dingin. Jangan pernah panggil namaku lagi. Kita selesai. Kedua pengkhianat itu digiring keluar dari rumah. Di teras, di bawah tatapan ingin tahu tetangga yang mungkin mendengar keributan, mereka dimasukkan ke mobil polisi. Karma telah datang. Cepat, brutal, dan disaksikan semua orang. Di ruang tamu, Haris terduduk di lantai, menutupi wajahnya. Hancur oleh pengkhianatan ganda. Petugas Arif dan penyidik lain sedang mengambil keterangan dari Karissa. Karissa berjalan menghampiri putrinya. Dia berlutut di depan Afika. Tidak ada lagi baja di matanya. Yang ada hanya cinta dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih, nak, bisik Karissa, suaranya pecah. Dia menarik Afika ke dalam pelukan tererat dalam hidupnya. Ibu, aku tadi tidak demam. Isa Afika di bahu ibunya. Karissa tertawa kecil di antara air matanya. Dia mengelus kepala putrinya. Ibu tahu. Kebohongan kecilmu pagi ini, secara tidak sengaja telah menyelamatkan hidup ibu. Mereka berpelukan erat. Rumah itu terasa kotor oleh pengkhianatan, tapi di tengah-tengahnya, ikatan ibu dan anak itu bersinar lebih kuat dari sebelumnya. Keadilan telah ditegakkan, dan topeng para penjahat telah terbuka, berkat seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang hanya ingin menghabiskan waktu bersama ibunya.